Selamat bertemu kembali. Pada materi kali ini, saya masih akan melakukan pembahasan mengenai Blue Ocean Strategy dengan sub-bahasan mengenai batasan industri. Kita saat ini sudah mengenal apa yang dimaksud dengan Blue Ocean dan Red Ocean. Jadi ada dua pasar yang dapat kita masuki saat kita hendak memulai suatu usaha, yaitu ruang pasar yang disebut Laut Merah atau ruang pasar yang disebut dengan Laut Biru. Ruang pasar Laut Merah adalah ruang pasar yang penuh persaingan atau disebut dengan Red Ocean. Dan Laut Biru biasanya terbuka lebar atau Blue Ocean. Seperti dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa Red Ocean ini adalah ruang pasar yang saat ini sudah ada atau disebut dengan existing market. Bila saudara sebagai produsen memutuskan untuk masuk ke pasar ini, maka relatif akan sangat mudah karena ini adalah pasar yang saat ini sudah ada. Jadi ketika Anda kemarin mengungkapkan suatu ide bisnis dan keputusannya adalah masuk ke dalam Red Ocean, maka sebenarnya Anda akan masuki ruang pasar yang sebenarnya relatif lebih mudah karena pasar ini sudah ada. Batasan pasar ini sudah sangat jelas. Model persaingan, keunggulan yang harus dimiliki, dan strategi yang harus digunakan sudah sangat dipahami oleh semua produsen. Bahkan mungkin Anda sebagai pendatang baru sudah mengetahui pasar ini dengan satu tujuan strategi, yaitu untuk memenangkan persaingan di antara para produsen lain atau yang disebut dengan kompetitor. Ciri lain dari pasar ini adalah setidaknya ada dua kelompok produsen, yaitu kelompok produsen yang besar. Kalau dalam ilustrasi ocean atau laut itu digambarkan dengan orang yang menggunakan kapal-kapal besar, dan ada kelompok produsen kecil yang diilustrasikan berlayar mencari ikan dengan kapal-kapal kecil. Kapal besar ini biasanya mempunyai modal atau sumber daya yang cukup kuat sehingga mampu memberikan nilai lebih kepada customernya dibandingkan dengan kapal-kapal kecil yang sumber daya atau modalnya lebih kecil. Namun tentunya harga yang ditawarkan oleh kapal-kapal besar ini pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh kelompok kapal-kapal kecil dan sebaliknya. Dengan kata lain, kelompok kapal kecil tidak akan terlalu memberikan tambahan nilai kepada pelanggannya, namun mempunyai tingkat harga yang lebih rendah. Ini yang disebut dengan konsep inovasi versus biaya, atau yang disebut dalam pembelajaran kita sebelumnya disebut dengan trade-off between inovasi and price, gitu ya. Biasanya konsumen atau customernya pun akan terbagi menjadi setidaknya dua kelompok atau dua segmentasi. Jadi ikannya pun biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Ada ikan atau konsumen yang lebih menyukai mengambil umpan dari kapal besar, dan ada segmen konsumen atau ikan yang lebih menyukai mengambil umpan dari kapal-kapal kecil, sehingga masing-masing kelompok kapal yang besar dan yang kecil ini akan fokus pada segmentasi pasarnya masing-masing. Namun demikian, secara praktis kedua kelompok kapal ini pun sebenarnya sama-sama bersaing memperebutkan ikan atau konsumen yang sama. Kenapa? Karena jumlah ikan yang ada pada Red Ocean itu relatif tidak bertambah, dan terkadang konsumen atau ikannya pun suka berpindah-pindah. Kadang-kadang mengambil umpan yang dilemparkan oleh kapal besar, kadang-kadang juga mengambil umpan yang dilemparkan oleh kelompok kapal kecil. Jadi konsumennya pun bisa berpindah-pindah. Sebaliknya, ada Blue Ocean. Blue Ocean adalah ruang pasar yang sama sekali baru, bahkan mungkin pada saat ini belum ada. Jika saudara sebagai produsen memutuskan untuk masuk ke pasar ini, maka upaya yang dilakukan pada tahap awal akan relatif lebih sulit, karena laut ini belum tercipta dan kita yang harus menciptakannya. Namun semua bisa dipelajari. Sudah ada tools yang dapat membantu untuk melakukannya. Keunggulan lain pada situasi saat ini, ketika kita akan memulai usaha, masuk ke dalam Blue Ocean akan lebih mudah
ketika dibandingkan perusahaan yang sudah ada di Red Ocean dan ingin berpindah ke Blue Ocean. Ya, itu keunggulannya kalau kita akan memulai usaha dan kita akan langsung masuk ke Blue Ocean. Ciri daripada Blue Ocean atau lautan biru ini adalah belum ada batasan pasar yang jelas, sehingga harus diciptakan. Pasar akan relatif tenang karena belum ada pesaing, sehingga bisa disebutkan bahwa strategi persaingan menjadi tidak relevan atau irrelevan. Titik fokus utama untuk masuk pasar ini adalah melakukan inovasi nilai. Inovasi nilai itu mempunyai ciri peningkatan nilai kepada pelanggan, namun sekaligus pemangkasan biaya. Yang dampaknya apa? Penurunan pada harga. Jadi pada Blue Ocean ini mempunyai salah satu ciri yang paling utama adalah ketika perusahaan mampu meningkatkan nilai kepada pelanggan, tapi harganya pun mengalami penurunan. Suatu strategi yang sama sekali berbeda ketika perusahaan ada di pasar Red Ocean. Pada pasar ini pula, fokus kepada konsumen atau yang disebut ikan tadi tidak terbagi lagi atau tidak tersegmentasi lagi seperti pada Red Ocean, tetapi berusaha mencari non-konsumen untuk dijadikan konsumen. Ilustrasinya adalah kalau pada Red Ocean kedua kelompok kapal berebut kelompok ikan yang sama, namun pada Blue Ocean adalah mencari ikan yang tadinya tidak memakan umpan kapal, bahkan mungkin bukan ikan yang menjadi sasaran. Secara praktis, menurut penulis buku ini dan pengalaman beberapa perusahaan, memang berpindah dari Red Ocean ke Blue Ocean tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun ada tools yang bisa digunakan, ada contoh kasus yang dapat dipelajari untuk menjadi bahan pertimbangan ketika perusahaan akan melakukan migrasi dari Red Ocean ke Blue Ocean. Beberapa tools akan kita pelajari pada mata kuliah ini sebagai modal awal ketika kita akan merancang suatu usaha dengan langsung memasuki lautan biru atau Blue Ocean. Baik, tools pertama yang kita akan pelajari dalam penyusunan Blue Ocean strategi ini adalah kanvas strategi. Sesuai dengan namanya, kanvas strategi adalah semacam bentuk kanvas seperti untuk melukis. Ya, apa yang akan kita lukiskan dalam kanvas strategi ini yaitu merangkum situasi pasar yang sudah ada pada saat ini. Jadi gambaran yang ada dalam kanvas ini adalah gambaran tentang situasi pasar yang saat ini sedang terjadi atau yang disebut dengan Red Ocean. Hal ini dilakukan supaya kita bisa memahami di mana kompetisi saat ini sedang terjadi, dan nantinya kita akan gunakan kanvas ini untuk menggambarkan strategi Blue Ocean kita. Pada gambar kanvas ini sebenarnya sangat sederhana. Ada dua sumbu garis, yaitu sumbu horizontal. Sumbu horizontal ini adalah menggambarkan atau mewakili faktor-faktor yang menjadi ajang kompetensi para pelaku industri, sering disebut dengan batasan industri. Jadi sumbu horizontal ini mewakili batasan-batasan industri atau strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan yang ada di Red Ocean untuk memenangkan kompetensinya. Jadi mungkin ada faktor A, faktor B, atau juga faktor C. Ya, itu yang sumbu horizontal. Sedangkan ada sumbu vertikal yang menggambarkan tingkat penawaran yang didapatkan pembeli pada faktor-faktor yang ada. Jadi semacam ada skor di sini, ada skor tinggi dan rendah. Jadi semacam skor tinggi dan rendah mengenai faktor-faktor yang ditawarkan oleh pelaku industri, di mana semakin tinggi skor yang diberikan, maka penawaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen itu semakin tinggi. Sekaligus menggambarkan ketinggian skor ini adalah menggambarkan investasi yang dilakukan oleh industri pada faktor tersebut, ya. Dan
pada kasus harga, semakin tinggi skor ini biasanya harganya akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Baik, kita coba untuk membuat kanvas strategi supaya kita lebih mengerti. Saya ambil contoh, ini misalnya contoh kanvas strategi untuk industri transportasi dalam kota, misalnya taksi. Jadi ini saya ibaratkan saja, misalnya saya mau melakukan atau mempunyai ide bisnis mengenai transportasi kota taksi, ya. Nah, apa yang saya lakukan pertama kali untuk membuat kanvas strategi ini? Yang pertama adalah saya akan menentukan faktor kompetisi yang ada di industri taksi tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ya, pada industri transportasi dalam kota, misalnya taksi, ya, pemikirannya adalah seperti ini. Coba pikirkan, Anda bisa bantu saya, atau saudara bisa bantu saya. Misalnya saya atau saudara sebagai produsen atau pengusaha taksi, ya, ya. Kira-kira faktor kompetisi apa yang harus disiapkan untuk memenangkan persaingan? Ya, faktor kompetisi apa yang harus disiapkan untuk memenangkan persaingan? Jadi saya adalah pengusaha taksi, atau saya ingin masuk ke industri taksi. Kira-kira apa yang faktor strategis apa yang harus saya lakukan untuk memenangkan persaingan? Atau kira-kira investasi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk ke industri taksi tersebut? Ya, coba silakan pikirkan kira-kira apa saja. Silakan coba pikirkan kira-kira apa saja. Baik. Ya. Yang pertama, benarkah ketika kita akan masuk ke industri taksi, tentunya kita harus mempunyai atau berinvestasi di kendaraan atau mobil, gitu ya. Pasti kita berpikir, wah, kita harus membeli mobil, ya, mengadakan kendaraan atau mengadakan mobil seperti itu. Lalu apa lagi? Yang terpikirkan oleh saya adalah saya harus menggaji supir, driver, gitu ya. Saya harus mengadakan supir atau driver. Saya harus berinvestasi, ya, harus mempunyai uang untuk menggaji driver seperti itu. Lalu apa lagi? Nah, ini yang terpikirkan saya. Mungkin saya harus juga mempunyai semacam unit saya di kantor untuk menangani call center, ya. Call center itu yang menerima pesanan, misalnya seperti itu. Saya mesti harus cari pegawai, harus cari peralatan untuk membuat call center ini. Lalu apa lagi? Ya, betul. Saya juga mungkin harus punya semacam pangkalan taksi saya, di mana di tempat pangkalan itu saya akan memarkir kendaraan saya. Kemudian mungkin di situ juga ada garasi, sekaligus mungkin disitulah kantor saya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, betul. Saya juga mungkin harus terus menambah armada saya. Kenapa saya perlu menambah armada saya atau jumlah taksi saya? Karena pastinya saya ingin semua pelanggan dapat menggunakan taksi saya. Sehingga kalau banyak pelanggan saya tidak punya kendaraan, bagaimana saya dapat memenuhi keinginan mereka? Pasti saya harus menambah terus armada saya. Ya, jadi saya akan membeli terus kendaraan armada taksi saya. Ya, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, benarkah apa yang saya pikirkan ini sama dengan yang saudara-saudara pikirkan? Sama tidak? Kemungkinan besar sama, ya. Kemungkinan besar sama. Kenapa kemungkinan besar sama? Karena, saya kasih jawabannya, karena ini adalah industri red ocean, industri yang sudah ada, pasarnya sudah jelas. Jadi kemungkinan jawaban kita sama, gitu ya. Kita sudah tahu, oh, untuk memulai usaha taksi saya harus punya 5 komponen strategi ini, gitu ya. Sama mungkin dengan saudara, ya. Mungkin ada beda-beda, tapi beda-beda sedikit saja. Tapi yang jelas pemikiran kita sama. Nah, ini cirinya. Salah satu ciri bagaimana red ocean mudah sekali digambarkan. Kenapa? Karena industrinya memang sudah ada, pasarnya sudah ada, seperti itu. Ya, jadi ketika ditanya apa saja yang harus dilakukan, apa saja strategi yang atau investasi yang harus dilakukan, kita sudah mudah menjawabnya. Seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, komponen-komponen strategi ini yang ada kendaraan, mobil,
mobil, driver, call center, pangkalan, garasi, armada ini saya masukkan ke dalam satu kanvas strategi yang tadi kita sudah bicarakan sedikit di awal ya. Saya buatnya dalam suatu sumbu ya. Nah, ini sumbu vertikal tadi yang komponen-komponen strateginya saya tempatkan di bawah ini. Kendaraan, driver, call center, kemudian ada pangkalan ya, dan jumlah armada. Hanya saya memberikannya penjelasan sedikit di bawah supaya saya ingat maksud dari strategi ini. Contoh misalnya, kendaraan itu maksudnya adalah investasi yang dilakukan sehubungan dengan pembelian kendaraan supaya kendaraannya bagus, ya, kenyamanannya meningkat. Biasanya ini misalnya saya selalu membeli kendaraan-kendaraan yang terbaru, tahun-tahun terbaru. Kenapa? Supaya pengunjungnya atau penumpangnya enak naik taksinya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian di unsur driver, apa yang dimaksud unsur driver ini adalah investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan drivernya, misalnya kesopanannya, kerapihannya. Kemudian saya juga akan menjaga identitas driver supaya penumpang merasa aman gitu ya. Ini berhubungan dengan keamanan. Kemudian juga tentang call center misalnya, ini digunakan untuk menangani pemesanan, jadi kecepatan menangani pemesanan ya, seperti itu. Kemudian pangkalan dimaksudkannya adalah untuk mengapa perlu mengadakan pangkalan, karena taksi butuh tempat untuk disimpan, butuh untuk pemeliharaan, butuh juga untuk keamanan supaya mungkin tidak hilang dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi jumlah armada sudah kita sedikit bahas, maksudnya adalah kenapa jumlah armada dipentingkan untuk memenuhi kebutuhan panggilan gitu ya, supaya lebih cepat dan lain sebagainya ya. Jadi ini contoh faktor kompetisi yang ada di sumbu X. Nah, kemudian ada di sumbu Y. Di sumbu Y ini adalah tingkat penawaran atau tingkat penawaran kepada konsumen atau tingkat investasinya. Jadi tingkat investasinya. Jadi misalnya saja dari faktor strategis ini kira-kira kendaraan tingkat investasinya apakah perlu sangat tinggi atau tidak terlalu tinggi atau malah rendah gitu ya. Jadi ada skala tinggi rendah di sini. Demikian juga dengan driver, nanti kita bisa plot gitu ya. Apakah kita perlu driver yang cukup banyak sehingga investasinya cukup tinggi ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, untuk mengisi ini coba kita bayangkan sebenarnya industri taksi ini juga banyak saingannya ya. Mungkin ada sekitar 5 bahkan mungkin 10 pengusaha taksi di luar sana ya. Nah, tapi memang sulit kalau kita menuliskannya di sini semua ya. Ini kita akan menggambarkan pesaing kita. Sulit kita untuk menggambarkan misalnya menempatkan 5 atau 10 pengusaha taksi gitu ya di tabel kita. Oleh karena itu saya membaginya menjadi dua saja, yaitu taksi-taksi yang sifatnya harganya cukup mahal, taksi-taksi yang bagus, kemudian taksi-taksi khusus ya yang mahal, kemudian taksi-taksi yang biasa aja, taksi-taksi yang melayani permintaan-permintaan yang relatif misalnya saja hanya ada di beberapa tempat gitu ya, tidak terlalu banyak. Jadi saya sebutnya adalah taksi di level 1, taksi di level rendah gitu ya, yang saya ibaratkan dengan warna kuning, dan satu lagi kelompok taksi lain yang sifatnya taksi-taksi yang investasinya cukup tinggi, jadi taksi yang warna biru. Ini tanpa nyebut merek ya, ini hanya saya kelompokkan saja ya, dan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bagi dua kelompok ini ya, sebenarnya kalau kita lihat apakah taksi di kelompok merah mempunyai kendaraan, mereka mempunyai kendaraan, di kelompok kuning mempunyai kendaraan, mereka pasti punya kendaraan, namun biasanya tingkat investasinya nggak terlalu besar, kendaraannya biasa saja misalnya ya, mungkin kendaraannya tahun-tahun lama biasa saja ya begitu. Tapi sebaliknya mungkin taksi-taksi yang berwarna biru dia tingkat investasinya tinggi, mobil-mobilnya cukup baru dengan mobil-mobil bermerek misalnya seperti itu. Jadi biasanya kelompok yang di atas ini investasinya tinggi ya. Kemudian dari sisi driver, apakah taksi kelompok kuning mempunyai driver? Pasti mempunyai ya, dan mereka juga melakukan investasi. Mungkin investasinya sedikit lebih tinggi dari kendaraan ya, tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan taksi yang di kelompok biru seperti itu ya. Tapi kedua-duanya melakukan investasi yang sama, hanya beda
dalam sisi nilai saja. Kemudian di sisi call center, kelompok taksi warna kuning mempunyai call center juga, ya, investasinya juga ada meskipun tidak terlalu tinggi. Demikian juga kelompok biru, mereka juga punya call center, ya, seperti itu. Hanya tingkat investasinya sedikit lebih besar dari tingkat investasi yang warna kuning. Demikian juga taksi kelompok warna kuning punya pangkalan, ya. Demikian juga taksi warna biru punya pangkalan, namun investasinya biasanya pangkalannya lebih bagus, lebih komplit, mungkin bengkelnya lebih bagus, montir-montirnya lebih terlatih, ya, sehingga mereka mengeluarkan tingkat investasi yang cukup tinggi dibandingkan taksi dalam kelompok kuning. Demikian juga dalam sisi jumlah armada, biasanya kelompok dalam yang kuning jumlah armadanya ada, tapi tidak terlalu besar dibandingkan kelompok yang taksi di kelompok warna biru, ya. Nah, ini gambaran bagaimana ada dua kelompok taksi, ya, kelompok taksi di warna kuning dan ada kelompok taksi di warna biru, gitu ya. Ini strateginya seperti ini. Yang membedakannya adalah tingkat investasinya saja. Jadi kalau kita gambarkan menjadi sebuah kurva, titik-titik ini dihubungkan, maka akan terjadi seperti ini. Ini yang kuning, kemudian ini yang biru, ya. Ini yang biru. Jadi ada kurva kuning, ada kurva biru. Ada kelompok taksi bawah yang dicirikan dengan kurva warna kuning, ada kelompok taksi di golongan atas yang kurvanya berwarna biru, seperti itu, ya. Nah, ini pelaku industrinya seperti itu. Pertanyaannya adalah seperti ini. Benarkah kedua kelompok taksi ini, yang kuning dan yang biru ini, sebenarnya bersaing dalam hal yang sama? Benar nggak bersaing dalam hal yang sama? Benar, ya. Dalam kanvas ini kita bisa lihat mereka bersaing dalam hal yang sama. Dalam soal kendaraan, taksi kuning sama dengan taksi biru, mereka bersaing di kendaraan, bersaing di driver, bersaing di call center, di pangkalan yang sama, jumlah armada juga mereka bersaing. Jadi persaingannya sama, ya. Persaingannya dan atau tingkat cara mereka menghadapi pasar, strateginya sama. Strategi yang mereka lakukan sama, baik kelompok kuning maupun kelompok biru, seperti itu, ya. Gitu. Nah, kalau kita ingat kembali ke materi sebelumnya, dalam red ocean itu ada kapal besar dan kapal kecil. Ini sudah menggambarkan kapal besarnya ada di kelompok biru, mereka perahunya lebih besar, ya. Sedangkan yang kelompok kecil ini mereka perahunya lebih kecil, ya. Tapi mereka melakukan hal yang sama, baik perahu besar maupun perahu kecil, gitu, ya. Dan jadi strateginya sama, bersaing dalam hal yang sama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, benarkah kedua kelompok ini menawarkan perbedaan pada hal yang sama kepada konsumen? Sadar nggak Anda sebagai konsumen sebenarnya Anda ditawarkan yang sama, gitu, ya. Hanya yang membedakannya apa? Harga, ya, harga. Sadarkah Anda ketika sebenarnya Anda mau pakai taksi yang warna biru maupun taksi yang warna kuning, nggak ada bedanya, sama, ya. Yang ditawarkannya yang sama, yang bedanya apa? Hanya harga, seperti itu. Jadi yang membedakannya hanya harga. Nah, inilah yang dimaksud dengan, kalau rekan-rekan ingat, yang dimaksud dengan red ocean, ya. Red ocean itu salah satu dampaknya apa kalau di red ocean? Ketika seseorang menawarkan atau perusahaan menawarkan yang lebih, maka dia akan meningkatkan harganya. Demikian juga ketika perusahaan menurunkan penawarannya, seperti yang taksi warna kuning, dia harganya akan turun, seperti itu. Kenapa bisa harga naik atau harga turun? Ini rekan-rekan, misalnya mereka berinvestasi di kendaraan yang di levelnya rendah, drivernya rendah saja, call centernya rendah saja, tentunya ini kan biayanya nggak akan terlalu mahal, ya. Biaya produksinya nggak akan terlalu mahal, maka dampaknya apa kalau nggak terlalu mahal? Harganya ke konsumen nggak akan terlalu mahal, seperti itu. Bedakan dengan taksi yang berwarna biru ini. Taksi warna biru ini investasinya besar-besar sekali, ya, tinggi, maka mereka akan apa yang disebut dengan menaikkan harga, seperti itu, ya. Ini namanya kurva strategi red ocean, seperti itu, ya, kurva strategi red ocean. Nah, sekarang saya pindah ke kurva lainnya. Ini masih gambar yang tadi sebenarnya, hanya saya menambahkan ada kurva yang warna hijau ini, ya, kurva yang warna hijau. Tambahannya hanya itu, dan nanti ada tambahan garis di sini, ya. Nah, saya mau menggambarkan seperti ini.
Ternyata selain ada kelompok taksi yang warna kuning ini dan taksi yang warna biru ini, ya, ada taksi lain yang punya kurva yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat di sini. Ternyata ada kelompok taksi yang kendaraannya ada di level investasinya di level tengah sini. Dia tidak terlalu tinggi, artinya mobilnya mungkin nggak setinggi dengan kelompok biru, tapi mobilnya itu lebih bagus dibandingkan dengan taksi di kelompok merah. Jadi tahun-tahunnya mungkin tahun-tahun sekarang lah, nggak terlalu tahun-tahun lama, tapi juga nggak terlalu mahal-mahal, ya. Nggak terlalu tahun-tahun yang baru yang terlalu mahal. Jadi levelnya ada di sini, tingkat investasinya ada di level menengah sini. Nah, kemudian taksi yang warna hijau ini tingkat keamanannya sangat tinggi dari sisi driver, ya. Drivernya itu bisa diidentifikasi sangat baik, siapa drivernya, identitasnya seperti apa, kemudian ketika terjadi sesuatu drivernya langsung bisa dikomplain dan lain sebagainya gitu ya. Taksi ini sangat menjaga keamanan melalui pengadaan drivernya dari sisi drivernya, ya. Kemudian dari sisi call centernya dia investasinya sangat tinggi di mana pengadaan call centernya itu sangat canggih. Misalnya dia bisa dihubungi kapan saja secara cepat, bahkan bisa diketahui ada di mana penumpangnya dengan cepat, bisa diketahui seperti itu, ya, canggih. Kalau yang lama itu kan hanya telepon dan lain sebagainya, kalau ini bisa sampai mengetahui posisinya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi yang anehnya, dari sisi pangkalan, mereka sama sekali nggak punya pangkalan, investasinya mungkin nol di pangkalannya, rendah sekali dibandingkan taksi-taksi yang lain gitu ya, rendah, mereka nggak punya pangkalan gitu ya. Tapi meskipun mereka nggak punya pangkalan, kita bisa lihat jumlah armadanya sangat tinggi, taksinya sangat banyak, kendaraannya sangat banyak, jumlah armadanya, ya, seperti itu ya. Anehnya lagi, mereka sama sekali nggak punya driver, nggak punya supir, mereka nggak gaji orang untuk jadi supir, nggak punya pegawai gitu ya, nggak punya drivernya gitu. Malah mereka punya tambahan lain dibandingkan yang taksi lainnya yang nggak punya. Mereka punya tambahan layanan gitu ya. Tambahan layanan tuh misalnya bisa mengantar tidak terbatas di kota saja, misalnya punya antaran barang dan lain sebagainya ya. Nah, kurva ini adalah suatu kurva yang disebut kurva konsentrik. Kurva konsentrik itu apa? Kurva yang tidak sama dengan kurva orang lain, kurva yang tidak sebangun dengan pesaing-pesaingnya gitu ya. Ini sangat jauh berbeda dengan pesaingnya gitu ya, dibandingkan yang biru dan yang kuning gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kurva blue ocean gitu ya. Jadi salah satu ciri dari kurva blue ocean adalah kurvanya konsentrik, nggak sama dengan kurva pesaingnya. Mereka nggak masuk kurva di red ocean, tapi mereka masuk ke kurva di blue ocean ya. Ini salah satu ciri dari kurva blue ocean. Ada yang bertanya nggak di sini? Emang ada ya taksi seperti ini? Ada nggak ada yang tanya seperti itu? Atau sudah ada yang punya jawaban ya? Ada ya, rekan-rekan, ada ya. Kurva apa itu? Kurvanya punya Gokar ya. Kurva Gokar nih ya. Kita tahu nih ya perbedaan. Sekarang tahu perbedaan antara Gokar dengan lainnya. Gokar di berbagai bahasan, dari berbagai tulisan sangat menjadi contoh bagaimana dia bisa pindah ke blue ocean. Mereka bisa masuk ke pasar tanpa harus masuk ke red ocean dulu, mereka langsung masuk ke blue ocean. Gokar ini adalah salah satu contoh yang baik, mereka bisa berhasil di blue ocean ya. Nah, singkat mengenai Gokar, jadi Gokar itu punya kurva yang sama sekali berbeda dengan kurva strategi bisnis transport lainnya. Mereka sama sekali beda kurvanya, mereka masuknya ke blue ocean ya. Dan yang kedua, Gokar itu menjadikan persaingan jadi tidak relevan. Mereka nggak gontok-gontokan, Gokar nggak gontok-gontokan dengan taksi lain ya. Mereka kenapa nggak gontok-gontokan? Kurvanya beda ya, kurvanya beda, pasarnya beda, masuknya ke blue ya. Lalu siapa yang panas nih? Yang panas yang rednya ya, yang panas yang rednya nih. Kita tahu lah, sering ada demo dan lain sebagainya di awal-awal dulu, bagaimana pesaing-pesaingnya marah gitu ya. Padahal sebenarnya Gokar itu pindah pasar gitu ya, pindah cara berbisnis gitu ya. Nah, yang ketiga yang perlu kita nanti akan pahami bersama, bagaimana Gokar bisa merubah faktor industri atau batasan industri ya. Yang tadinya harus driver, harus ada taksi, harus ada segalanya, dirubah semuanya sama mereka, direkonstruksi batasan industrinya.
Kita bisa lihat ya rekonstruksi batasan industri dari Gokar yang mereka rekonstruksi. Ternyata Gokar membuka suatu pasar yang cukup aneh gitu ya. Kalau dulu orang mau buka taksi itu harus punya kendaraan, harus punya driver, harus punya pangkalan gitu ya. Sekarang Gokar merubah semuanya, rekonstruksi semua batasan industrinya mereka rekonstruksi. Gokar membuktikan bahwa kalau mau buka transportasi nggak perlu punya supir, nggak perlu punya pangkalan, nggak perlu punya kendaraan, ya seperti itu dibuktikan sama Gokar ya. Nah, kemudian yang keempat yang sangat penting dalam strategi Blue Ocean ini adalah Gokar melakukan inovasi nilai. Artinya apa? Dia menambah nilai pelanggan, ya, menambah nilai pelanggannya dari siapa? Ada yang pernah merasakan mungkin kecepatan ya, kecepatan. Kalau pakai Gokar itu cepat banget ya. Taksinya ada di mana-mana gitu ya. Kita tinggal pakai kecepatan. Kemudian kita bisa tahu nih identitas drivernya. Siapa drivernya? Kemungkinan juga kita bisa melacak gitu ya. Kalau hubungi kantor pusatnya, artinya kita dengan jelas bisa mengetahui drivernya siapa. Kalau dia ada apa-apa sama kita bisa langsung komplain dan lain sebagainya. Keamanannya tadi kecepatan ya, keamanan dia tingkatkan gitu ya. Kemudian kita merasa nggak sebenarnya harganya itu jauh di bawah harga taksi lainnya gitu ya, di bawah taksi lainnya seperti itu. Nah, ini yang disebut inovasi nilai ya. Nilainya dinaikkan, harganya diturunkan ya. Ini sangat penting nih di Blue Ocean seperti itu. Oke. Langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan apa yang dilakukan seperti Gokar itu, masuk ke Blue Ocean, langkahnya adalah seperti ini. Satu, kita tadi sudah kita harus buat kanvas strategi. Dari kanvas strategi ini yang penting bagi kita ketika membuat kanvas strategi itu, kita harus mengidentifikasi faktor persaingan yang ada. Namun catatannya harus ada catatannya, bukan untuk meniru. Jadi kita harus tahu pesaing kita itu ngapain. Pesaing kita itu ngapain, tapi kita bukan untuk meniru. Ini yang disebut sebagai perubahan strategi. Kalau mungkin kalian tahu ya, kita punya SWOT, punya apa lagi ya, strategi Vice Force Analysis. Itu buat ngapain sih sebenarnya? Buat identifikasi pesaing, terus kita mau ngunggulin mereka sebenarnya ya, tapi masalahnya kita ngunggulinnya caranya ya sama dengan mereka juga. Nah, kalau yang sekarang kanvas strategi itu nggak boleh sama. Ini bedanya ya, bukan untuk meniru ya, seperti itu ya. Dan yang kedua, kita harus merekonstruksi batasan industri ya, Nah, dalam melakukan rekonstruksi batasan industri ini, hal yang paling mendasar yang harus ada di pikiran kita adalah seperti ini, bahwa batasan industri itu bukan given ya, bukan given tuh sudah langsung ada, bukan kemudian harus dipenuhi ya. Batasan industri itu harus diubah. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita masuk dunia bisnis kayak tadi taksi, batasan industrinya kan kalau membuka taksi itu harus punya driver, harus punya mobil, harus punya pangkalan dan lain sebagainya ya. Nah, batasan industri ini harus dirubah. Nggak juga sekarang bahwa kalau mau buka perusahaan taksi harus punya itu. Gokar membuktikannya gitu ya. Jadi batasan industri itu harus dipahami, bisa dirubah seperti itu. Contoh lain lagi seperti apa sih Pak? Misalnya kayak gini, benar nggak kalau buka rumah sakit harus punya gedung, harus punya dokter, harus punya tempat tidur dan lain sebagainya? Ya, kalau caranya Red Ocean ya itu. Kalau kita bisa berpikir Blue Ocean, mungkin batasan industri itu bisa kita rubah. Mungkin saja kita bisa buka klinik, tapi kita nggak punya dokter, nggak punya tempat tidur dan lain sebagainya. Misalnya nanti kalian bisa kembangkan. Yang jelas pemahamannya adalah batasan industri itu harus bisa dirubah. Seperti itu. Ya. Nah, untuk melakukan ini, untuk merubah batasan industri ini, kita harus membuat kurva strategi baru ya. Yang tadi yang ditunjukkan oleh Gokar itu yang warna hijau itu ya. Itu kita harus membuat kurva strategi baru. Kemudian kita harus juga berpikir mengenai inovasi nilai. Jadi kurvanya itu juga nggak boleh kurva yang seenaknya, yang akhirnya semua meningkatkan value kepada pelanggan, tapi akhirnya meningkatkan harga. Kurvanya itu harus dipikirkan bahwa kurva yang meningkatkan nilai, tapi juga menurunkan harga. Seperti itu ya. Ini konsep inovasi nilai. Kemudian kita nanti akan belajar bagaimana sih caranya membuat inovasi nilai itu, yaitu melalui kerangka kerja 4 langkah. Kerangka kerja 4 langkah ini nanti akan dilengkapi dengan yang disebut 6 jalan rekonstruksi batasan industri gitu ya. Nah, kalau semua ini dijalani, rekan-rekan
saya yakin nanti bisa keluar yang namanya ide bisnis baru, bahkan mungkin model bisnis baru. Sangat sangat memungkinkan sekali rekan-rekan ketika rekan-rekan bisa menjalankan ini, kemudian malah punya model bisnis baru yang belum terpikirkan oleh orang lain. Saya ingat tugas kalian yang tentang ide bisnis ya, ada yang bikin kafe, ada yang mau jualan ada yang mau jualan baju, fashion dan lain sebagainya. Mungkin idenya masih ide lama, tapi ketika mungkin ide itu bisa dikembangkan, ya mungkin itu bisa menjadi model bisnis baru yang kalian menjadi pelopornya, seperti itu. Ya, nah untuk itu nanti saya akan perkenalkan lagi beberapa tools yang bisa digunakan. Ya, salah satunya adalah saya akan mulai dengan yang namanya kerangka kerja 4 langkah. Ya, kerangka kerja 4 langkah ini apa? Kerangka kerja 4 langkah ini caranya adalah seperti ini. Mengapa misalnya Gojek bisa menurunkan harga tapi meningkatkan nilai? Ya, contoh, mereka kok bisa membuat satu kurva yang ininya ada di atas, ini berarti seperti apa sih, kok bisa seperti ini di atas, kemudian mereka bisa menurunkan ini, kemudian bisa menaikkan ini, menurunkan ini, kemudian menaikkan ini. Caranya itu mereka berpikirnya seperti apa? Berpikirnya. Nah, ada 4 langkah untuk berpikir supaya kita bisa mempunyai kurva seperti ini. Satu, yang perlu kita pikirkan, mungkin ada faktor di industri, faktor industri itu yang ini ya, yang warna merah. Faktor di industri yang saat ini sudah ada, yang memang masih bisa kita pakai, tapi mungkin kita harus kurangi investasinya. Ya, kita harus kurangi. Contohnya, kalau di kurva Gorkar adalah dalam sisi kendaraan. Mereka mengurangi investasinya di sini. Ya, faktornya dikurangi. Seperti itu ya, tingkatnya ada di sini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi dikurangi. Ya, itu contoh. Kurangi faktor apa yang harus dikurangi hingga di bawah industri. Gitu ya. Kemudian cara pikirnya mungkin ada yang lain, misalnya tingkatkan. Jadi kalau yang tadi kurangi, kalau ini menaikkan. Faktor apa yang harus ditingkatkan hingga di atas industri. Jadi ini maksudnya adalah meningkatkan value-nya pelanggan. Ya, apa yang dilakukan oleh Gakar ini? Yang tinggi-tinggi ini yang dinaikkan nih. Ya, dinaikkan seperti itu. Nih ya. Jadi mereka menaikkan dari sisi keamanan driver, kecepatan pelayanan, panggilan ya, call center seperti itu. Ya. Itu meningkatkan. Jadi ada kurangi, yang kedua meningkatkan. Yang ketiga menciptakan. Jadi ini faktornya baru. Kalau ini faktor lama dikurangin, kalau ini faktor lama dinaikkan, kalau ini menciptakan faktor baru. Kalau di Gokar yang ini tambahan jumlah layanan, ya ditambah nih faktor industrinya yang mereka nggak punya, pesaing mereka nggak punya, mereka nambah, ya ditambahkan, ciptakan faktor baru, ya. Dan satu lagi yaitu menghapuskan faktor yang nggak perlu dihapuskan. Ya, contohnya kalau di Gorkar seperti ini, mereka menghapuskan pangkalan nih, hilang ini ya, pangkalan hilang, ya. Kemudian mereka tidak menggaji orang, jumlah driver mereka kurangkan seperti itu, ya. Jadi ada 4, kurangi, tingkatkan, ciptakan, dan hapuskan. Nah, kalau kita lihat kita bisa berpikir seperti ini, maka nanti itu akan menciptakan kurva baru bagi bisnis kita. Seperti itu, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah satu, yang mengurangi dan menghapuskan ini dampaknya biasanya akan mengurangi biaya. Ya, menghapuskan dan mengurangi ini biasanya dampaknya akan mengurangi biaya. Yang meningkatkan dan menciptakan ini biasanya dampaknya akan meningkatkan value kepada pelanggan. Seperti itu, ya. Jadi kita sekarang sudah jelas kok bisa ya menurunkan harga sekaligus meningkatkan nilai bagi pelanggan. Konsepnya dari sini. Ada yang dihapuskan, dikurangi untuk mengurangi biaya, ada yang diciptakan dan ditingkatkan untuk meningkatkan value bagi pelanggan. Seperti itu, ya. Nah, ketika kerangka kerja 4 langkah ini kita gabungkan dengan yang namanya 6 jalan merekonstruksi batasan industri, ya, yang seperti ini, mencermati industri alternatif, mencermati kelompok strategis, mencermati rantai pembeli, mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap, mencermati daya tarik emosional dan fungsional, serta mencermati waktu. Ini cara berpikirnya. Nanti kita bisa menciptakan strategi baru, strategi Blue Ocean, kurva baru. Ya, hanya untuk 6 jalan rekonstruksi batasan industri ini saya akan jelaskannya pada video selanjutnya. Baik, terima kasih untuk menyimak video ini. Semoga sejenak terpikirkan kita akan menciptakan strategi baru Blue Ocean Strategi.